Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fil muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita ikuti dan kita panuti Sahibul Bait, guru kita semua, pimpinan dari Majelis Ta'lim Darul Farah Al-Ustaz Ahmad Firdaus, kita doakan beliau panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarganya, istri dan anak turunannya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga Ustaz Yusuf, Bapak Ilham, juga abang saya Habib Muhammad Nagib LC, mata'anallahu bituli hayatin. Juga para hadirin yang hadir pada ini malam seluruhnya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang rutin setiap malam Jumat ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan keridhaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khususnya pada ini malam kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis ilmu, di majlis zikir yang cuacanya cukup dingin. Padahal kalau ngikutin hawa nafsu, selimut lebih enak daripada karpet. Selimut lebih enak daripada karpet. Kalau karpet kan duduk, kalau selimut kita rebahan. Tapi kita bersyukur kepada Allah masih dipilih duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir, yang mana kalau kita ingin berbicara tentang kemuliaan majlis ilmu nggak ada tandingannya tuh. Walaupun dengan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatannya ya, bukan hari lahir. Kalau untuk muliaan mana? Majlis ilmu sama peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliaan majlis ilmu. Tapi kalau untuk hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam Lailatul Qadar pun kalah dengan kemuliaan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya kita duduk di majlis ilmu itu kita bersyukur. Walaupun kagak paham, walaupun datangnya kita mungkin ada yang tidur ya, ada yang tidur, nyender dikit tidur ya, tidur. Kadang emang ngantuknya beda. Di majlis taklim sama di kamar, ngantukan di majlis taklim. Karena syaitan itu gimana caranya, pokoknya dia kagak paham. Tapi kasih sayangnya Allah, pahala tetap dapat tuh. Pahala tetap dapat. Yang diberikan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya duduk di majlis ilmu. Walaupun dia kagak paham. Walaupun dia ketika dia mendengarkan terus lupa gitu. Mendengarkan dia loh. Biarpun kita kan berharapnya kita ingat tuh ilmu yang disampaikan, kita berharap ingat. Cuman kan ini dianggap banyak zaman sekarang yang melebihi Imam Syafi'i.
melebihi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sekali dengar hafal, Pak. Sekali dengar hafal. Nah, makanya banyak orang-orang yang ngaji ini nggak nyatet, berarti dia lebih dari Imam Syafi'i. Pentingnya nuntut ilmu itu bawa buku, bawa buku kecil, sama pulpen, catat apa omongan Ustaz Firdaus yang bermanfaat, dicatat. Siapapun gurunya, siapapun ustadznya, yang kita yakin ini guru, ini ustadz, ilmunya tersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, catat. Karena otak kita nih buat ngapal, langsung dengar, ketika dengar langsung hafal susah. Kecuali lagu-lagu pop tuh, sekali dengar langsung hafal, sekali dengar langsung apa? Yasin aja kita berkali-kali suruh baca, tanpa baca, tanpa lihat, belum tentu apa. Tapi kalau ngikutin apa? Nah, itu ilmu yang diturunkan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat aja nyata, sahabatnya nyata. Yang mana ilmu tersebut mendapatkan kemuliaan apabila kita mencatat ilmu tersebut dan masuk ke dalam sanubari kita, sehingga hati kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya apa? Cahaya ilmu. Dikatakan al-ilmu nur wa nur la yu'tamil lil asr. Ilmu itu berbentuk cahaya. Kita kalau melihat guru-guru agama, kalau kita lihat mukanya indah ya, bukan ganteng. Saya nggak bicara ganteng, saya bicara indah. Lihat ustaz siapa aja lah. Lihat ustaz siapa aja menyampaikan ilmu. Kalau buat ganteng mah mungkin banyak yang lebih ganteng, artis Korea. Betul. Tapi kalau kita lihat ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, itu Allah kasih beda dengan apa? Mukanya indah. Mukanya indah, tenang dilihat satu, dilihat adem itu. Coba kita lihat dulu muka Ustaz Firdaus, adem muka. Alhamdulillah. Kita mandang guru kita tuh boleh. Nah, seperti itulah ilmu. Nah, ketika kita selaku murid menuntut ilmu kepada guru kita, ilmu tersebut kita tanamkan, kita praktekkan, insya Allah menjadi cahaya keindahan yang diberikan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dikatakan an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, Allah berikan keridhaan, kemuliaan kepada keduanya. Maksudnya apa? Berarti Abdullah Nu'man dan bin Bashir dan bapaknya ini dua-duanya Islam, karena tulisannya radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhu berarti dianya doang yang Islam, bapaknya bukan Islam. Kalau kita mendengar nama sahabat radhiyallahu anhu, dia bin ini, kemudian radhiyallahu anhu, berarti bapaknya bukan Islam. Begitu kita mengetahui bagaimana latar belakang dari sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar perkataan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqul, dan beliau berkata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga itu jelas. Kita tahu di perkara mana yang halal, mana yang haram. Daging kambing halal apa haram? Halal. Mungkin kebuli enak banget kayak daging kambing. Halal. Ayam halal. Ada yang sebaliknya yang haram. Anjing itu halal. Babi juga halal. Dan perkara-perkara yang haram yang lainnya jelas, itu maksudnya udah nampak di mata kita mana yang halal, mana yang haram, jelas. Ilmu udah nyampe berarti sampai ke diri kita. Akan tetapi yang lebih bahaya apa? Wa bainahuma umurul mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Akan tetapi yang bahaya ini, di antara kedua ini ada yang syubhat. Ada yang syubhat. Apa itu syubhat? Remeng-remeng antara halal dan haram. Status, kalau emang itu makanan, status makanannya itu dari mana?
Salah satu makanannya dari mana? Entah itu uangnya, entah itu mata pencariannya, entah itu makanan, boleh nyengket punya teman. Ah, temen gue mah dia ikhlas orangnya, mana tahu di belakang ngegrendel kan, kita kagak tahu. Itu namanya subhat tuh. Kita pakai sendal orang misalnya, kita pakai sendal orang, ah dia mah orangnya baik, pakai aja dulu sendalnya. Tahu dia mau keluar, kan sendal gue masih apa sih ini? Pas ketahuan diambil sendalnya misalkan, dia marah, jadi haram tuh. Itu hukum syubhat seperti itu. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun itu dari kehidupan kita, sosial kita, latar belakang kita, kita harus tahu tuh ada syubhatnya apa kagak. Yang mana la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang kagak sadar tuh. Banyak orang yang kagak sadar. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sayang sama kita, sayangnya bukan main. Sayangnya bukan main. Pengen kita semuanya kumpul di surga. Sehingga semua diajarkan dan diarahkan dan diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang subhat, ada satu sahabat itu kalau sholat subuh berjamaah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru salam kanan terus salam kiri, kabur langsung, nggak pakai doa lagi, langsung kabur. Ada sahabat yang mengenalnya kemudian berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulan tuh rajin sholat subuh berjamaahnya sama kamu. Sholat subuh berjamaahnya rajin sama engkau ya Rasulullah. Tapi kalau habis salam kanan salam kiri langsung pergi, langsung pergi. Kagak ikut wirid dulu, kagak berdoa dulu, kagak nunggu isyraq dulu. Kalau rombongan Nabi pasti nunggu isyraq. Nunggu isyraq. Apa itu isyraq? Terbitnya matahari baru pulang ke rumah. Dan kemudian dicari tahu sama Nabi Muhammad SAW, didatangkan ke rumahnya, hai fulan, saya mendengar kamu setiap habis sholat subuh gak pernah doa, kok langsung pulang, ada apa gerangan? Ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat berkata, ya Rasulullah, di sekitaran rumah saya ini tanah orang semua, orang semua, cuman bangunan saya doang yang punya saya, tapi tanah di depan dan kanan kiri, depan belakang ini punya orang, dan depan kanan kiri belakang juga semuanya ini ada tanaman korma, ada pohon korma. Kalau aku pulang habis sholat subuh pasti ada kurma yang jatuh, pasti ada kurma yang jatuh. Aku khawatir kalau aku pulangnya lama, anak aku yang bangun duluan terus keluar rumah ngambilin kurma itu yang statusnya belum jelas. Belum jelas. Kalau tanah dia mah halal, ataupun jatuhnya itu ke tanah dia, itu hukumnya halal, bisa dibagi-bagi. Tapi ini tanah orang. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, untuk patungan bayarin pohon korma. Bayarin pohon korma. Untuk apa? Untuk mengkhusyukkan ibadah dia. Karena dia apa? Dia menjaga keluarganya dari perkara-perkara yang syubhat. Karena kalau anak turunan kita masuk makanan yang syubhat, jangan haram lah, yang syubhat dah, setengah mati nyuruh sholatnya. Betul. Setengah mati nyuruh ibadahnya. Kita ngajarin buat ibadah itu susah. Kenapa? Kita introspeksi kita sebagai orang tua. Ini pemuda-pemuda ini bakalan jadi orang tua yang bakal berkeluarga, punya istri, punya anak. Istrinya mau nurut, istrinya mau ibadah. Lihat duit kita itu halal atau haram. Makanan yang kita berikan halal atau haram. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat tuh sahabat. Padahal buah jatuh, yang punya juga kagak tahu ada di mana. Kalau diambil satu mah kagak ketahuan ya. Kalau kita kan kadang mah kecilnya kita ada pohon belimbing. Kalau kita lompat nyampe, diambil apa ya?
ambil. Ambil. Akan tetapi kita lihat orang tua di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menjaga dirinya doang, kan diajarkan ku anfusakum wa ahlikum. Kita nih diajarkan jaga diri kita dan jaga keluarga kita, bukan diri kita doang. Jadi kita jadi orang tua jangan egois. Kita ajarkan juga, kita jaga juga istri kita, jaga anak kita, jaga turunan kita dari perkara yang haram ataupun syubhat. Apa itu syubhat? Statusnya masih belum jelas antara halal dan haram. Yang syubhat aja harus kita jaga. Kayak seperti apa di sini dikatakan, faman ittaqa subhatin faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Dan siapa-siapa yang terbiasa dengan urusan-urusan yang subhat, dia akan merendahkan agamanya dan akan merendahkan harga dirinya. Itu harga dirinya akan jatuh dengan sendirinya kalau dia terbiasa dengan urusan-urusan yang subhat. Urusan yang subhat aja kita harus hati-hati, apalagi urusan yang haram. Wa man waqa'a subhatin waqa'a fil haram. Dan siapa-siapa yang udah terlena, udah kebiasaan dari perkara yang subhat, dia tidak mau mencari tahu, dia tidak mau membenarkan urusannya, waqa'a fil haram, dia pasti akan terjerumus di perkara yang haram. Siapa yang berbicara? Nabi Muhammad SAW. Kalau dia sudah terbiasa, terlena, udah keasikan. Kadang orang kalau udah keasikan, coba dan kita lihat, nggak berasa dia punya salah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak berasa dia punya dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena udah kebiasaan, udah keasikan di dalam hidupnya. Ya hidup begini aja kita nggak sholat aja dapat duit. Nauzubillah ya. Nggak ngaji aja kita jauh dari pengajian dapat duit. Nauzubillah ya. Kita jauh dari guru, jauh dari ustaz, kerjaan malah enak. Nauzubillah ya. Itu namanya istidrat. Hati-hati. Bab duit itu orang kafir aja dikasih sama Allah. Orang mau maksiat dikasih sama Allah. Tapi berkahnya tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan kan berkah. Berkah. Orang mau maksiat, duitnya dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau melakukan kesalahan kepada Allah, rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau buat ilmu harus dituntut, harus dicari. Siapa yang menginginkan ilmu tersebut baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Hadirnya kita ke majelis ilmu. Dan juga di sini dikatakan karra'i yar'a haulal hima, kayak seperti pengembala hewan. Biasanya pengembala hewan kan entah itu bebek, entah itu ayam, entah itu kambing, itu pengembala. Yar'a haulal hima, dia mengembala ataupun memelihara di tanah terlarang. Terlarang. Kalau kita sih beli hewan hidup, nggak perlu kita cari tahu dia makannya haram apa kagak, nggak perlu. Setelah kita beli baru kita jaga. Dari motongnya, dari kasih makannya. Karena berpotensi untuk diri kita. Seperti orang yang mengembala di tanah-tanah terlarang. Di mana tanah terlarang? Biasanya tanah pemerintah. Tanah raja, tanah presiden, tanah negara yang tidak boleh dikelola. Kecuali ada tulisan silahkan mengelola tanah ini, baru mengembala di situ silahkan. Tapi kalau tanah ini tanah pemerintah, dilarang, ada tulisan dilarang aja, jangan membala di situ kita. Itu statusnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kiai saya pernah dengar itu. Beliau ini beli kambing. Nggak naik apa-apa, jalan kaki, dituntun ini kambing. Habis beli kambing, mulutnya disolasi, diikat.
Sambil jalan tuh mulutnya diikat. Ini mau dipotong nih kambing, tapi mulutnya diikat. Ditanya sama muridnya, ya Syekh, kayak Kiai, kok mulutnya diikat? Apa jawaban beliau? Saya khawatir nanti dia di jalan makan rumput-rumput yang bukan haknya, karena dia udah milik saya. Kalau sebelumnya mah itu haknya miliknya yang mengembala, dosanya ditanggung sama pengembala. Tapi ketika sudah aku beli, dia hak saya dan halal dan haramnya ada di tangan saya. Sampai kayak begitu Pak, ngejaga makanan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Mulutnya disolasi ke kambing. Ya kan kambing mah kagak tahu menawa, asal ada rumput hijau dikit udah dimakan. Kita kalau punya hewan itu kita jaga. Punya hewan kita jaga, kambing kita ataupun apapun kita jaga. Kalau mau umbar, sekiranya itu diumbar jangan sampai di tanah-tanah yang terlarang. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar apa? Sampai binatang kita jaga. Jangan sampai kemasukan makanan yang sekiranya itu statusnya syubhat bagi binatang tersebut, sehingga kita mendapatkan kehalalan tersebut dari binatang yang kita rawat untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian wa inna fil jasadil mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Diakhiri dari hadis ini kayak seperti kita merawat diri kita dengan apa? Dengan menjaga hati kita. Dari yang disampaikan innal halal bayyinun, innal haramul bayyinun, halal jelas, yang haram jelas. Itu kita lakukan. Halal bisa kita lakukan dengan ringan, haram bisa kita lakukan juga dengan ringan, tergantung hati kita. Yang kita bersihkan apa? Di sini diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna fil jasadil mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita nih ada segumpal daging. Iza solahat jasadi kulli. Kalau segumpal daging tersebut baik, semuanya jadi baik. Mulut kita jadi baik, mata kita mau mandang pandangan yang baik, telinga kita maunya ngedengerin pendengaran yang baik, kaki kita maunya digerakin ke tempat yang baik. Kalau memang segumpal daging tersebut baik. Wa iza fasadat jasadi kulli. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka seluruh organ tubuhnya pun akan buruk. Segumpal daging tersebut buruk, mulut maunya berbicara tentang pembicaraan yang buruk. Mulut ini maunya berbicara tentang fitnah, maunya berbicara tentang ghibah, maunya berbicara tentang kekurangan orang lain, maunya berbicara tentang keburukan orang lain, maunya berbicara tentang kekurangan tetangganya, keburukan saudaranya, membicarakan fitnah. Kalau memang segumpal daging tersebut buruk, ala wahya al-qalb, segumpal daging tersebut adalah hati. Dan kesimpulannya dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita melakukan yang halal itu ringan, yang haram juga kita jalankan bisa menjadi ringan. Bagaimana hati kita? Bisa kita menghindari yang syubhat. Bagaimana hati kita? Semua ada di perut kita nih. Kalau perut kita sudah kebanyakan kemasukan perkara yang haram, mau makanan, mau minuman, ataupun statusnya dari uang tersebut membeli makanan yang uangnya haram, itu akan sulit untuk menerima nasihat, akan sulit untuk menerima Al-Quran, menerima hadis, bahkan akan menentangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pentingnya kita menjaga kehidupan kita, menjaga diri kita. Semua ini bakal berkeluarga. Didik nanti istri kita, didik anak turunan kita, jaga mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Jagalah diri kalian dan juga dari keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Memerintahkan mereka, menjaga mereka dari perkara-perkara yang haram dan juga dari perkara-perkara yang syubhat antara halal dan haram, sehingga
akan mendapatkan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.